sedang mekar. Indah dipandang sama-sama. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi yang kita rasakan. Yang mana teknologi tersebut memberikan dampak positif dan negatif pada kehidupan kita. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan juga bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah. Berita tentang tidak menghargai dan menghormati hak orang lain, memaksakan kehendaknya pada orang lain, mengganggu kebebasan orang lain, bahkan diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan antar ras, suku, agama, dan golongan. Hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Contoh kasus tindakan intoleran yang terjadi seperti Ustadz Abdul Somad di Bali. Pembubaran ibadah di Tangerang, makan kerupuk B2 di Bakso Apung. Kita menjerit prihatin melihat karakter masyarakat kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan toleransi yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah, izinkan kami menyampaikan syarat dengan judul Nabi Muhammad SAW, Ladang Kehidupan dengan konsep mengajar toleransi. Sebagai rujukan awal, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Qutb dalam tasbirnya menjelaskan ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi agama, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Hadirin yang berbahagia, saat ini masyarakat kita, bangsa kita tengah dipertontonkan oleh sebagian atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang jauh dari konsep toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga para pendiri bangsa dan negara ini. Mengatasnamakan NKRI namun merobek-robek Ibu Pertiwi, Mengatasnamakan ras, suku, agama, dan golongan, namun mencederai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti peribahasa merebut air di bulan, terpercik muka sendiri. Dia yang berkor-kor toleransi, padahal dialah yang mencederai toleransi itu sendiri. Nauzubillah. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa intoleransi yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, penolakan pembangunan pondok pesantren di Jayapura. Kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh rakyatpapua.com pada tanggal 15 Juli 2024. Adanya penolakan pembangunan pesantren membangun Ulum Nur Al-Fitrah di perumahan Jaya Abdi, Jayapura. Kedua, bulan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Artikel Husni Mubarak dengan sebuah berita yang dilansir oleh media Kompas pada tanggal 11 April tahun 2024. Kritiknya kepada pemerintah dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah. Ketiga, larangan menggunakan hijab di sekolah terjadi di India. Kita dibuat jengkel dengan berita yang dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2022 tentang larangan berhijab di sekolah mengakibatkan terjadi protes unjuk rasa masyarakat di berbagai belahan dunia. Astagfirullah. Hadirin, mari kita belajar sejarah dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Cendekiawan Muslim Kroasia menjelaskan tuntas tentang toleransi Rasulullah SAW dalam buku Toleransi 2024. Ketika menetap di Madinah pasca hijrah, Rasulullah SAW mendapati kenyataan bahwa Madinah merupakan kota yang majemuk, baik agama maupun suku-suku yang tinggal di dalamnya. Kemajemukan itu dapat menjadi sumber persoalan dan rentan konflik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menginisiasi suatu perjanjian yang dapat mendamaikan dan menyatukan berbagai perbedaan itu. Perjanjian itu dikenal sebagai Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah dan diyakini merupakan embrio perjanjian antar bangsa seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Magna Carta. Oleh karena itulah Islam mengajarkan umatnya bersikap toleransi terhadap berbagai perbedaan. Lantas timbul pertanyaan, hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari perpecahan dan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan Nabi kita?
Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Hadirin Maha Allah dari segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Roy Shihab dalam Tasbir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter manusia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Ucapan beliau menjadi hadis qauli, Perbuatan beliau menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya beliau menjadi hadis takriri. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin, sudah sepatutnya kita apresiasi pemerintah melalui program Kemenak Republik Indonesia, yaitu moderasi umat beragama, dengan harapan agar masyarakat kita dapat saling menghargai dan menjaga perbedaan baik ras, agama, suku, dan antar golongan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran dan karakter Nabi Muhammad SAW kita jadikan tuntunan, bukan tontonan, maka akan terciptalah kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Hadirin yang berbahagia, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pertama, toleransi sebagai alat memesatu bangsa. Kedua, dengan toleransi menciptakan saling menghargai antar individu, kelompok, dan latar belakang yang berbeda-beda. Ketiga, untuk menanamkan sikap dan karakter toleransi tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pengajar toleransi yang baik. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan, menanam nilai berkarakter dan beriman. maka Al-Quran dan Nabi Muhammad harus menjadi pedoman. Demikianlah syaraan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Cuci tangan sampai hari